Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan menyampaikan penyelesaian dari soal PTS. Nah, saya lihat dari soal PTS itu, yang nomor 1 itu ternyata ada yang kepotong pintarlah di Google Form-nya. Nah, ini saja soalnya sudah mencek dan jujur aja ada soalnya dari panitia juga yang memasukkan soal ini. Nah, berarti ini saja ambil di file aja. Sebenarnya soalnya sama dengan kisi-kisi yang pernah saja kasih, tinggal saja ubah ininya aja, pilihan gandanya. Jadi rute yang dilewati Kamil itu ada A, B, C, D, E hingga sampai ke tempat tujuan yaitu SMP Plus CMI. Dan energi yang ia miliki tersisa 5 energi. Maka energi mula-mula yang dimiliki Kamil adalah, berarti kita tambahkan dulu pintarai yang dari A ke B berapa. Ya, A ke B itu 1 energi. Kemudian B ke C itu 5 energi. Kemudian C ke D kelihatan nggak? C ke D itu 5 energi. D ke E itu 6 energi. Nah, ini kita tambahkan 1 tambah 5, 6, 6 tambah 11, 17. Sisa energi yang dimiliki Kamil kan 5, berarti yang sudah terbuang 17, berarti 17 tinggal ditambah dengan 5. Nah, hasilnya adalah 22 energi. Jawabannya adalah C. C. Kalau di kisi-kisi C lah, bentar lah. Kalau di Google Form dia B. Nah, dia B jawabannya. Gas aja lah. Untuk yang nomor 1. Nomor 1 berarti ketinggalan soalnya kepotong. Nomor 2. Petugas gudang farmasi bagian alat kesehatan selalu memantau suhu ruangan. Berikut ini data pemantauan suhu pada hari Selasa. Manakah pernyataan yang tidak sesuai dengan kondisi di atas? Yang tidak sesuai, pintarlah. Pukul 9.30 terjadi kenaikan suhu sebesar 0,6 derajat Celcius. Berarti yang kenaikannya dari jam 8 sampai dari jam 8 ke jam 9.30. Itu ada 16,7 ke 17,3. Tinggal kita kurangkan. 17,3 dikurang 16,7. Ini 0,6 betul. Yang B, pada siang hari terjadi hujan sehingga suhu cenderung turun. Kita lihat apakah suhu cenderung turun antara pukul 1 sampai pukul 5 sore. Asalnya setengah 1 jam 18 derajat, turun jadi 17,1. Kemudian turun lagi jadi 16,3. Kemudian turun lagi jadi 16,2. Oh, berarti ini kita perkirakan dia timbul hujan, bentarlah turun hujan karena suhunya cenderung turun, berarti B benar. Yang C, kenaikan suhu sebesar 1 derajat Celcius terjadi antara pukul 11 sampai 12.30. 18 dikurang 17,9. Nah, ini 0,1. Berarti yang C ini jawabannya. Yang D, penurunan suhu pada hari Selasa tercatat sebanyak 3 kali. Dari jam 12.30 ke 14 turun sekali. Dari jam 14 ke 15.30 turun sekali. 2 kali dah. Dari jam 15.30 sampai jam 17.00 turun sekali. Nah, 3 kali, berarti benar lah yang D lah.
cek nih jawabannya. Nomor 3. Ajang kompetisi sains bergengsi di Indonesia, yaitu KSN, tahun 2021 akan dilaksanakan serentak pada tanggal 14-15 September 2021. Dalam pelaksanaannya dimuat peraturan penskoran untuk setiap jawaban peserta. Jika soal dijawab benar, nah tulis dulu di sini berarti benar plus 4. Salah min 2. Tidak dijawab min 1. Yang dijawab si Elvata cuma 31 soal, berarti tidak dijawab ada 9. Nah, berarti yang tidak dijawab ini kita kalikan dengan 9. Nah, nilai kita anunya kali 9 sini hasilnya. Jika setelah dikoreksi ternyata ada 7 soal yang dijawab salah, berarti sekian salahnya dikali 7. 31 dikurang 7 berapa? 4. 24 soal. Berarti yang benar lo, nah kali 24. Sambung dikasih nilai minta lah itu dicoret. 4 kali 24 itu 16, 196. Ini 14. Nah, dikurang. Karena negatif. 2, 62, dikurang 9 lagi. Nah, 73 skornya. Berarti jawabannya A. Tinggal ke nomor 4. Pada soal nomor 3, jika Siska kehabisan waktu dan hanya bisa menjawab 20 soal dengan benar, sedangkan sisanya tidak dijawab, maka nilai yang terbaik adalah berarti si Siska ini cuma menjawab 20 benar dikali 4 ditambah sisanya kan tak dijawab loh, berarti 20 soal lagi dikali negatif 1. Ini 80 ditambah negatif 20. Hasilnya 60. Nah, 60 skor Siska. Jelas aja pintar lah. Nomor 5 lagi. Hari ini tanggal 18 September 2021, kakak mengajakku pergi ke salah satu pusat perbelanjaan. Begini singkat ceritanya. Dek, nanti sore temenin kakak ke mall ya. Kakak mau beli baju baru buat les piano di rumah Ibu Yati. Oke, siap kakak. Emangnya kakak mau les pianonya kapan? Kakak dan teman-teman mau les pianonya lusa, Dek. Dan setiap 10 hari sekali. Tapi kalau si Dita dan Clara, mereka masing-masing setiap 6 hari dan 12 hari sekali. Aku penasaran apakah ada kemungkinan mereka akan bertemu bersama lagi di rumah Ibu Yati. Jika les piano mereka saja berbeda-beda, manakah pernyataan berikut yang benar sesuai dengan kondisi di atas? Nah, jadi di hari pertama les itu, semuanya yang ikut les di rumah Bu Yati ini, semuanya hadir. Kemudian untuk pertemuan berikutnya, si kakak serta teman yang lain 10 hari sekali. Si Dita, ini mungkin sahabat mereka ya, sahabat kakaknya ya, Dita dan Rara. Dita 6 hari sekali dan Rara 12 hari sekali. Hari ini kan tanggal 18 September. Kemudian les pianonya dimulai lusa. Lusa itu 2 hari setelah hari ini. Berarti mulai awal les pianonya 2 hari setelah tanggal 18, 19, 20. Nah, berarti tanggal 20 September. Nah, ini patokan kita 20 September. Kemudian karena beda-beda kan tadi kakak 10 hari, Dita 6 hari, Rara 12 hari.
Maka kita akan cari dulu KPK dari 10, 6, dan 12. Cari KPK-nya pakai tabel nih ya, usah aja pakai tabel. Nah, siapa masih ingat yang pakai ini di SD? Ini kita bisa bagi dengan angka 2. 10 bagi 2, 5, 6 bagi 2, 3, 12 bagi 2, 6. Setelah itu apakah masih bisa dibagi? Masih bisa dibagi ya, masih bisa dibagi 3. 5 bagi 3 tidak bisa, maka turun 5, 3 bagi 3, 1, 6 bagi 3, 2. Kalau biasanya di sekolahan, di SD, harus satu-satu aja loh. Ingatlah, kalau saja sih enggak. Kalau sudah kayak gini nggak bisa dibagi lagi, sudah kalikan aja berarti 2 kali 3 kali 5 kali 1 kali 2. Nah, itu untuk KPK. Kalau untuk FPB, kalikan dengan yang bisa ketiga-tiganya 2 aja berarti FPB ini. KPK ya, KPK 2 kali 3 kali 5 kali 1 kali 2. 2 kali 3, 6, 6 kali 5, 30, 30 kali 2, 60. Nah, KPK-nya 60. Maka 60 hari kemudian setelah tanggal 20 September. September itu ada, ini kita pakai, jelek banget tangan bisa hitam. Kita ada Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September. Oh, berarti September itu yang di sini. Ya, berarti tanggal penanggalannya sampai 30. Kita jumlahkan dulu 20 yang tanggalnya tadi tambah 60. Baru dikurang 30, bentarlah. 30 ini umur bulan Septembernya. 20 tambah 60, 80 dikurang 30, 50. Habis bulan September, bulan Oktober. 50 Oktober kan nggak ada. Berarti kurangkan lagi dengan umur Oktober. Bukan maksudnya. PKPI. Jujur lah. KPK-nya 6. Ya. Harusnya apa yang benar nih? 50 kurang 31 ya, Oktober 31, pintar. Jadinya 19 November harusnya nih. Oh, ini salah nih. Nggak ada jawabannya ya. 19 November. Nah, nomor 5 bonus. Karena di sini jawabannya cuma ada 19 Oktober. Ya, nomor 5 kita bonuskan. Lalu ke nomor 6. Nomor 6 ini kayaknya ada pemenggalan soal juga. Jika A bintang B bintang C menyatakan A kali B per B kali C. Nah, ini kita balik dulu bentar ya. Nah, A kali B per B kali C. Maka nilai 20 bintang 15, negatif 15 bintang negatif 5 berarti 20 bintang negatif 15 bintang negatif 5
Yang 20-nya ini A, negatif 15 ini B, negatif 5 ini C. Nah, jelas lah nih kelihatan. Nah, ini kita masukkan 20 dikali negatif 15 per negatif 15 dikali negatif 5. 20 kali negatif 15 negatif 300 per negatif 15 kali negatif 5 75. Negatif kali negatif positif, bentar lah. Nah, negatif bagi positif dia negatif, berarti hasilnya negatif. 75 kali berapa supaya 300 kali 4? Negatif 4 hasilnya. Jawabannya A. Ini untuk nomor 6. Nah, nomor 7. Paman Ali seorang pedagang buah. Selama 3 hari berturut-turut, ia mampu menghabiskan 6 kg stok buah mangga yang ada di tokonya. Pada hari Senin, Pak Ali menjual 21/5 kg buah mangga. Senin, catat dulu, 21/5 kilo. Besoknya berarti Selasa, 1,5 kilo. Pada hari ini, Ibu Sita membeli semua stok mangga yang ada di toko Pak Ali. Oh, Rabu berarti ya. Kan jarnya tadi 3 hari berturut-turut menghabiskan 6 kg stok. Berarti ini semua kalau Senin sampai Rabu ini dijumlahkan, hasilnya adalah 6 kilo. Nah, berarti ini kita ubah dulu ini ke pecahan desimal. Ini sudah desimal. 21/5 itu berarti 21 dibagi dengan 5. 21 dibagi 5 dapat 4. 4,2. Nah, 4,2 kg. Ini 1,5 kg. Jadi kita tambahkan dulu yang 2 inilah, bentar lah. 4,2 dan 1,5 ini 5,7 kg. Semuanya kan 6 kilo. Senin sampai Selasa sudah 5,7. Berarti sisanya hari Rabu 0,3. Yang tidak sesuai, A, Ibu Sita membeli 0,3 kg mangga di toko Pak Ali, berarti A benar. B, Ibu Sita membeli 3/10 kg mangga. 3/10 itu kita cek dulu pecahan desimalnya berapa. Kalau per 10 berarti satu angka di belakang koma, sehingga berarti 0,30 bagi 10 itu 3. Nah, sama aja yang B dengan yang A, berarti benar. Yang C, ada 0,3 kg buah mangga yang dapat dibeli oleh Ibu Sita. Benar, bentar lah. Yang D, stok buah mangga habis, oleh karena itu Ibu Sita tidak jadi belanja. Nah, yang tidak sesuai berarti yang D. Nomor 7 ini jawabannya D. Nomor 8. Pembelajaran tatap muka atau PTM saat ini sedang didamba-dambakan peserta didik dan pendidik saat ini. Saat ini itu 2 kali. PTM dianggap lebih efektif dalam penyampaian materi ajar oleh guru kepada siswanya karena siswa dapat secara langsung menyimak atau ikut serta dalam pembelajaran yang dirancang gurunya. Nah, ini fotonya diambil pada saat program pengembangan akhlak kemarin. SMP Plus CMI rencananya akan mengadakan PTM terbatas pada bulan September 2021. Nyatanya besok kita akan mulai PTMT-nya nah, dengan tetap mengikuti arahan pemerintah daerah. Salah satu arahannya yaitu peserta PTM tidak lebih dari 50% dari jumlah seluruh siswa. Jika jumlah seluruh siswa SMP Plus CMI 278 siswa, dan di kelas 7B terdapat 20 siswa perempuan dalam siswa laki-laki, manakah pernyataan berikut yang benar? Langsung ke kelas 7B. Karena gambarnya di situ di kelas 7B.
Seluruh siswa CMI 278. 50% dari 278 berarti dikali dengan 50/100. Kita kali pintar lah. Ini nolnya bisa dicoret. Berarti 278 dikali 5 nanti dibagi 10. 278 dikali 5. Tuh. 5 kali 8 kali 5 40. 7 kali 5 35, 39, 10, 1390 per 10. Nah, nolnya dicoret berarti 139. Ini patokannya 139 siswa yang hadir. Berarti untuk pernyataan yang A, peserta PTM di SMP plus MI pada bulan September tidak lebih dari 100 siswa. Salah ini berarti ya. Karena 50% dari 278 itu 139. Berarti tidak lebih dari 139, yang A berarti salah. Yang B, persentase siswa laki-laki dalam kelas 7B sebesar 45%. Siswa laki-laki ada 18. Kelas 7B ada berapa siswa? 22 ditambah dengan 18, ada 40 siswa. Untuk laki-lakinya ada 18, berarti 18 per 40 dikali 100%. Ini nolnya dicoret. 180 dibagi 4. 16 bagi 4 kan 4. 45%. Nah, berarti yang B benar. Kita cek lagi yang C lah. Ini yang A, ini yang B, ini yang C. Ini salah tadi ya. Persentase siswa perempuan dalam kelas. Yang perempuan 22 per 40 dikali 100%. 220 bagi 4. 55%. Salah yang C. Yang D. Peserta PTM di kelas 7B boleh lebih dari 20 siswa. Kan total siswa di kelas 7B itu 40 siswa. Sedangkan kalau seluruh siswa itu tidak lebih dari 50%, berarti dalam satu kelas pun tidak boleh lebih dari 50%. Ini 50% dari 40 siswa ini, separohnya berarti kan 20 siswa. Pernyataan yang D, peserta PTM di kelas 7B boleh lebih dari 20 siswa. Salah ini, kan tidak boleh lebih. Nah, jadi yang benar adalah yang jawabannya yang B. Kemarin kalau nggak salah, ada yang nanya di Ustazah, Pak. Katanya yang soal nomor 8 itu berkali-kali nggak nyambung kayaknya. Nah, tadi sudah kita bahas, pintar lah. Berarti soal nomor 8 ini clear aja, pintar lah. Nyambung aja antara soal dengan jawaban saja. Sudah sampaikan juga di sini, mudah-mudahan kalian mengerti. Nah, jawaban yang benar yaitu B. Persentase siswa laki-laki dalam kelas 7B sebesar 45%. Kita lanjut ke nomor 9. Yang bonus yang nomor 5 tadi aja, 19 November harusnya jawabannya. Tapi jawabannya di pilihan ganda 19 Oktober. Nah, nanti akan saya tambahkan nilainya di kalian, berarti misalnya ada yang dapat nilai 65. Sedangkan nomor 5 itu saja bonuskan, berarti nanti bisa ditambahkan nilainya 5, semua siswa dapat nilai 5, nilai bonus 5, berarti nanti yang dapat 65 jadi dapat 70. Nah, ini otomatis revisi lagi, ada beberapa yang tuntas, yang asalnya tidak tuntas menjadi tuntas, bentar lah. Kita cek nanti sampai 20, mudah-mudahan nanti ada bonus lagi, jadi nilai kalian juga bertambah. Nomor 9, luas total perairan Indonesia sebesar 6.400 km. Namun, Indonesia penyumbang sampah plastik ke lautan terbanyak kedua setelah Cina. Jenis-jenis sampah terbanyak yang terbuang ke laut yaitu plastik kantong, botol rokok, botol
kaleng dan botol plastik. Berdasarkan data dari infografis keadaan laut di Indonesia, 75% sangat tercemar, 20% tercemar sedang, dan 5% tercemar ringan. Manakah pernyataan berikut yang tidak sesuai dengan kondisi di atas? Nah, berarti kita cari nih yang sangat tercemar ST, langsung disingkat lah. 75%, berarti 75 per 100 dikali 6.400.000. Nah, banyak kan nolnya. Ini tinggal dicoret nolnya 2 di belakang. Aku saja mengajar ini nyoretnya dari belakang, pintar lah, jangan yang di depan. Nanti bingung sisa nolnya berapa. Ini sisa nolnya 3 loh. Nanti tinggal ditambahkan aja. 75 dikali 64. Nah, kita hitung. 30, 3, 48, 51. 42 ya? Jadi 48. 42, 45. Nah, ini 4.800, tambahin nolnya tuh 23. 4.800.000. Berarti yang A benar. Kemudian yang B, laut Indonesia seluas 1 juta dalam kondisi sangat tercemar. Nah, otomatis yang B sudah yang salah. Jawaban nomor 9 yaitu B. Tercemar sedang. Ini kayaknya ada yang salah nih. Nah, tunggu saja cek dulu di kisi-kisi lah, bentar lah. Nah, kan. Ada yang salah loh. Yang C itu, pilihan yang C itu tercemar sedang. Nah, nomor 9 ini bonus lagi. Ada 2 jawaban yang tidak sesuai. Yang B kan tidak sesuai, sudah. Yang C, tercemar sedang. Tercemar sedang kan 20% TS ya. Berarti 20% dikali 6.400.000. 64 kali 2, 8. 12. 7.280.000 tercemar sedangnya. Berarti yang C juga salah. Nah, bonus lagi. Nah, tercemar ringan TR-nya 5% dari 6.400.000. Rp320.000. Nah, yang D benar. Jawabannya B dan C. Nah, nomor 9 ini bonus lagi. Bentar lah. Jawabannya ada 2. Ada 2 jawaban antara B dan C. Itu sama-sama salah. Berarti nomor 9 bisa saja bonuskan. Alhamdulillah, nilai tambahan lagi. Nanti kita nanti taruh di komen lah yang bonusnya tadi nomor 5, nomor 9 supaya bisa diingat. Nomor 10 lanjut. 29 menit. Sudah waktunya. Sasa sedang meneliti percepatan 3 buah benda. Kita dapat menghitungnya menggunakan rumus kecepatan dibagi dengan waktu. Percepatan itu A, kalau nggak salah ya. A sama dengan
Kecepatan dibagi waktu V per T. Ini lah yuk. Kalau sudah nggak salah ingat lah. Kita cek percepatan terbesar terjadi pada pukul berapa? Pada benda apa? Pukul berapa? Dan berapa besarnya? Kok pukul berapa? Detik ke berapa? Maksudnya gini ya. Soalnya ada kesalahan. Maksudnya bukan pukul berapa, tapi detik ke berapa. Kan second nih semuanya. Sekon semuanya, satuan waktunya lah. Kita cek yang A. Kita kalau kayak gini, soal kayak gini, langsung kita cek di pilihan gandanya aja, pintar lah. Nggak kelihatan nih. Nggak kelihatan. Ayo bisa deh. Yang A, benda A, waktunya 6 detik. Kita cek, berarti untuk yang A dulu lah, bentar lah. 25 per 6. 25 bagi 6. 25 bagi 6 dapat 24. Dapat 4,1. Sisa 10. 10 bagi 6. Sisa 4. 40 bagi 6. 36. 4,16 sekian. Untuk yang B, kita cek ini aja dulu, percepatannya aja dulu. Yang B, 5 per 2. Ini 2,5 lah. 2,50. Nah, sudah kalah yang B ini dengan yang A, berarti yang B salah. Yang C, 14 per 4. 14 bagi 4 dapat 3. 3,50. Ini sudah kalah dengan yang A, berarti yang C salah. Tinggal yang D. 15 per 6. 15 bagi 6 dapat 2, sisa 30. Nah, itu jawaban yang benar yang A. A lah, jawaban nomor 10 lah. Nomor 11. Tapi itu aja jawabnya, pintar. Yang benar menurut gambar. A, gambar di atas hanya dapat disebut himpunan hewan berkaki 4. Salah ini karena ada bebek, ada ayam jantan, ayam betina. Nah, ini kakinya 2 lah, pintar. Berarti salah ya, Kak. Yang B, gambar di atas tidak termasuk himpunan atau bukan himpunan. Salah juga yang B. Yang C, pada gambar di atas dapat dibuat macam-macam himpunan, yaitu himpunan hewan berkaki 2 benar. Himpunan hewan berkaki 4 benar. Himpunan hewan ternak benar. Himpunan hewan mamalia juga benar. Himpunan hewan bertelur juga benar. Nah, yang C nih jawabannya. Yang D itu salah karena ada di situ himpunan hewan gemuk. Hewan gemuk itu bukan himpunan, pintar lah. Karena gemuk itu relatif. Yang nomor 12. Pernyataan berikut yang tertulis sesuai dengan ketiga himpunan di atas. Empat anggota A. Kita tulis dulu A itu himpunannya apa aja. Bilangan asli genap kurang dari 15, berarti 2, 4, 6, 8. Nah, ini himpunan bilangan asli genap. Yang B, himpunan bilangan cacah kurang dari 10, berarti 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Untuk yang C, himpunan bilangan bulat kurang dari 15 dan lebih dari negatif 5. Jadi negatif 4, negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, aduh panjangnya, sampai 14, bentar lah. Nah, kalau kepanjangan udah titik-titik aja. Yang A, 4 anggota A, ada 4 lah, berarti A benar. Yang B, 0 anggota B, ada 0.
Yang C min 1 negatif 1 anggota C. Nah, dan yang D negatif 13 bukan anggota A. Benar semua ini. Oh, salah deh. Negatif 1 bukan anggota C. Sedangkan anggota C ada negatif 1. Berarti yang C yang salah. Nah, berarti negatif 1 harusnya gini ya. Nah, harusnya ini. Di pilihan itu dia ada coretannya. Berarti jawaban yang benar, jawaban yang tidak sesuai nomor 12 ini yang C. Nah, kalau jadi bonus sama kita tadi benar semua jawabannya. Nah, nomor 13 lagi kita lanjut. Himpunan berikut jika dinyatakan dengan cara menyebutkan anggotanya, maka yang benar adalah, jika kita lihat, A-nya kurang dari 9, A anggota bilangan asli genap, berarti yang genap. C jawabannya bentar lah. 2468. Kalau yang A ini kecuali bilangan asli aja. Nah, berarti yang A ini benar. Yang C, yang B itu ganjil. Nah, ini mana aja nih. Nah, ini kan harus saja lihat nomor 13 ini siapa aja yang salah nih. Ya, kalau sudah teliti, padahal nih nomor 13 ini jawabannya jangan benar. Bilangan asli genap kurang dari 9. Ya, kena lah punya sudah cek nomor 13 siapa aja yang salah, ini sudah data orang-orangnya. Berarti nanti remedialnya tugasnya adalah membuat yang seperti ini. Soal mudah pun dijawab salah kan berarti yang ini yang mudah pun dia tidak paham. Nah, remedialnya itu kita sulit-sulit pintaran remedialnya sudah cek kebanyakan soal mana yang dia kada paham, berarti itu yang kami saja beri materi ulang, kemudian akan saja beri tugas. Nomor 14, mohon maaf ya saya sambil pilek. Ini lagi flu berat, mudah-mudahan besok hari Senin, hari ini ya sudah hari Senin. Mudah-mudahan hari Senin ini pertama hari kita PTM terbatas, mudah-mudahan kondisi usahanya juga semakin stabil. Nomor 14, setiap 5 tahun sekali, setiap desa wajib mengadakan pemilu. Nah, ada 2 calon, yaitu Susilo dan Susianto. Nah, ini saja selesaikan pakai diagram pen, boleh kan? Nah, pakai diagram pen aja nih, saja selesaikan. Kalau nggak pakai juga nggak apa-apa. Ada Pak Susilo, ada Pak Susianto. Susilo SL, Susianto Stella. Jumlah pemilih yang terdaftar di desa tersebut 1.800 orang. Berarti ini semestanya, S-nya semesta 1.800. Surat suara tercoblos atas nama Susilo 1008. 1008. Susianto 998. Yang tidak tercoblos artinya yang bersih. Nah, di luar ya, letaknya 130 nih. Berapa jumlah surat suara yang tidak sah? Nah, yang tidak sah dalam pemilu itu kan ada yang bersih surat suaranya tidak tercoblos dengan yang tercoblos kedua-duanya. Ini surat suara pintarlah. Ini ada gambarnya, ini Pak Susilo misalnya, ini Pak Susianto. Nah, itu kalau sah itu cuma satu yang dipilih. Kalau kada sah dua-duanya dipilih. Nah, ini kada sah. Berarti kan ada nih di sini di diagram pending di tengah-tengahnya nih isinya. Ini X langsung ditandai. Kita cari dulu berapa yang memilih mencoblos kedua-duanya. Cara mencarinya gimana? Cara mencarinya kita jumlahkan yang ini, yang di dalam ini, lalu nanti kita kurangkan dengan semestanya. Jumlahkan dulu pintarlah 1008, kita menjumlahkan ke bawah.
tambah 998 ditambah 130. 8 tambah 8, 16. 1, 13, 1, 11. 2136. Dikurang dengan semestanya 1800. 3, 11 kurang 8, 3. Nah, ada 336. Ini yang mencoblos kedua-duanya, yang bersih 130, berarti yang tidak sah 336 ditambah dengan 130. 466. Jawabannya D. Nomor 14 jawabannya D. Kita balik. Nomor 15. Jika ternyata akan dalam pemilu ada masa sanggahnya loh. Dari masa sanggah itu 9 surat suara yang tercoblos, dua-duanya pada gambar calon dinyatakan terjadi kekeliruan. Sekalinya yang benar 9 suara itu sah menjadi milik Pak Susianto. Berarti ada tambahan suara untuk Pak Susianto. Jadi Susianto dan Susilo. Berapa sih yang memilih Susianto tadi? 1000 berapa? 1008 lah. 998. Pak Susilo 1008. Yang tercoblos kedua-duanya dari 336 lah pintar. Kurangkan dulu. 266. 8 kurang 6, 2. 1 kurang 3, 7. Ternyata 9 surat suara milik Pak Susianto. Tambahin 9 sini. Yang pemenangnya tetap Pak Susilo 1672. Jawabannya A. Untuk nomor 15 jawabannya A. Nomor 16, berdasarkan soal nomor 15, berapa total suara yang tidak sah untuk Pak Susianto? Susianto kan yang sahnya 671. Ini sah semua suaranya 998, berarti 998 dikurang 671. 8 kurang 1, 7. 9 kurang 7, 2. Nah, 327. Mana? Oh ya, yang tidak dipilih tadi adalah ada berapa? 130. Kenapa ini baple? Jika tambah 130, 7, 457. Gak ada jawaban.
Ini surat suara yang sah ini kayaknya. Coba kita lihat. Dikisi-kisi lah. Nah, harusnya yang sah nih pertanyaannya. Berarti nomor 16 tetap jadikan bonus misalnya. Karena salah soal ini berarti harusnya soalnya yang sah. Kalau yang sah ada jawabannya 671. Nah, ini bonus lagi nomor 16. Nah, ada 3 soal bonus. Kita lanjut ke nomor 17. Diagram Venn yang benar. Yang sesuai. Kita tulis dulu himpunan semestanya. Bilangan asli kurang dari sama dengan 10. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Himpunan A. Bilangan asli kurang dari 5. 1, 2, 3, 4. Yang B. Bilangan asli antara lebih dari 6 dan kurang dari sama dengan 10. Berarti 7, 8, 9, 10. Diagram Venn-nya kita bikin aja diagram Venn-nya bentar. Adakah yang sama antara A dan B? Nggak ada. Berarti nanti dia tidak ada lingkaran yang di tengah-tengah itu. Berarti lingkarannya misah nih. Ini misah lingkarannya. Nah, diagram Venn-nya, semestanya, ini A, ini B. 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10. Kasih titik di depannya. Di luar ini khusus yang sisa dari A dan B. A tadi kan 1, 2, 3, 4 sudah. Kemudian 7, 8, 9, 10. Sisanya yang 5, 6. Berarti 5 dan 6 di luar. Nah, yang A, jawabannya A. 18. Yang sesuai sebagai pembentuk quote. Quote ini biasa di share di grup SMP. Di medsos SMP ya. Ada di IG, ada di status WA, satu sajanya ya. Quote-nya yang ini, senyuman adalah jawaban yang amat bijak untuk menjawab orang yang datang mencelamu. Nah, sangat benar ini quote-nya. Jadi artinya kalau ada yang mencela kita, cukup kita senyumi aja, nggak usah dibalas, bentar lah. Nah, himpunan yang benar, kita cek dari A dulu. Ini harus jeli. A ada. Kita cek langsung di HP bentar lah. Atau kayak gini, abjad aja. Supaya mudah. Bisa disebutkan abjad dari A sampai Z. Nanti kalau ada langsung tulis. Kalau nggak ada, dilewatin. A ada. B ada. C yang mencela, C ada. D adalah ada. D. E ada. F nggak ada ya. Oh, berarti yang A sudah salah. F karena F nggak ada. G datang, G ada. H hai, hidung saja nih. H. I ada. J ada. K ada. L ada. M ada. N ada. O orang ada. P ada nggak? Menjawab orang yang datang mencelamu. P nggak ada ya. Nah, berarti yang B ini A, B, C, D, E, G, H, I, J, K, L, M, N, O. Kayaknya yang B ini jawabannya. Kita lanjut. P kan nggak ada, O, P.
Q juga nggak ada. R ada. S ada. T ada. U ada. W. X, Y. Nah, berarti betul ya. Yang B jawabannya, nomor 18 B. 19. Nah, 2 soal lagi habis. Yeay. Dari 278 jumlah siswa di SMP Plus CMI, terdata 148 menyukai pembelajaran secara luring dan 130 siswa menyukai pembelajaran secara daring. Sedangkan 50 siswa menyukai keduanya. Adakah siswa CMI yang tidak menyukai pembelajaran luring maupun daring? Ini berarti kalau bisa digambarkan dalam diagram Venn, ada luring, ada daring. Total semuanya 278 benar lah. Yang luring 130. Yang luring 148. 130 daring, 50 menyukai keduanya. Berarti 50 ini ada di tengah-tengah. Nggak kelihatan di jangan 50 di tengah-tengah. Yang luring berarti 148 dikurang 50 dulu. 98. Nah, 98 luringnya. Daringnya 130 dikurang 50. 80. Nah, yang ditanya yang di luar nih, adakah yang di luar lingkaran? Berarti yang tidak suka kedua-duanya. Tinggal kita kurang tambahkan aja yang ini. Pintar lah, kurang dengan yang ini. 98 gini. 98 ditambah 50 ditambah 80. Itu hasilnya berapa nih? 130 ditambah 98 228. Tinggal ini semestanya 278, berarti 278 dikurang 228. 50 jawabannya. Ada 50 siswa. C. Nah, ada jawabannya nomor 19, pintar lah. Kemarin ada juga yang nanya, ini kok nggak sesuai jawaban dengan soal, kok nggak nyambung. Nah, ternyata kalau kita cek dari nomor 19, nyambung aja, pintar lah. Terakhir nomor 20. Sudah 2 kertas yang habis, nggak tahu kalian jawab kemarin PTS sudah habis kertas berapa lembar. Mungkin lebih dari yang saja jawabkan, karena hitungan kalian lebih banyak mungkin ya. Pada soal nomor 19, jika ada 5 siswa yang menyukai pembelajaran secara luring maupun daring, pindah ke sekolah. Nah, berarti yang dari tadi kan ini kita ya. Luring tadi 98. Daring 80. Suka kedua-duanya 50. Sekarang jadinya yang tidak suka Bang. Tidak suka juga 50. Jamnya yang 5 orang dari yang menyukai kedua-duanya ini pindah. Nah, 5 orang pindah, berarti dikurang 5. 45. Berarti otomatis yang ini juga berkurang, pintar lah, kurang 5. Nah, ini nggak ada jawabannya nih, bonus lagi nih. Ini juga berkurang 5.
yang tidak suka tetaplah. Kita cek dulu. Totalnya bujurlah 273 jadinya. Kan tadi semestanya 278. Karena pindah 5 orang jadi 273. 13 terus 17 21. 9 tambah 18. Enggak deh. Enggak, ini kan oh salah saja. Kalau suka dua-duanya yang pindah, otomatis yang suka daring saja dan luring saja ini nggak ngaruh. Oh iya, salah nih. Ini mohon maaf ya, pinter lah. Kira dipotong aja. Nomor 20. Yang suka kedua-duanya itu kan 50. Pindah 5 orang, berarti sisa 45 siswa. Sedangkan yang pertanyaannya daring saja. Daring tadi sebelum dikurang dengan suka kedua-duanya ada 130 siswa. Kurang 45. Nah, 10 kurang 5, 5. 12 kurang 4, 8. Nah, jawabannya C. Ya, ada jawabannya semua, pintarlah. Berarti yang bonus tadi 3 soal, nomor 5, nomor 9, dan nomor 16. Berarti 15 poin nanti saja tambahkan ke nilai semua, ke nilai PTS buah impian semuaan. Nanti ada pembaharuan nilai. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.